Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyati dari Universitas PGRI Argopuro Jember dari Prodi PLB dengan nomor NIM 2020186-202B0008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Anak Tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugiartati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik. Untuk yang pertama, definisi. Definisi di sini menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Jawa, yaitu tuna yang artinya rugi, kemudian netra yang artinya mata. Jadi tunanetra yaitu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya fungsi organ mata. Kemudian definisi menurut para ahli yaitu tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi mata secara optimal, baik dari kategori ringan, sedang maupun berat, sehingga dalam proses pembelajarannya akan bergantung pada indera pendengaran atau auditif dan membutuhkan pelayanan khusus. Kemudian identifikasi, dilihat dari secara anatomis fisiologi, maka tunanetra ini digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu secara medis dan secara estetis optometris. Secara medis, ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit atau kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga membutuhkan layanan khusus dengan pengobatan dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Kemudian secara estetis optometris yaitu ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan dan perlu dikoreksi dengan alat bantu visual. Berikutnya yaitu kriteria. Kriteria tunanetra di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari kemampuan melihat. Dari kriteria kemampuan melihat di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama buta dan low vision. Untuk buta di sini yaitu ada 2 macam, yaitu buta total atau buta penuh dan yang memiliki sisa penglihatan. Untuk yang buta total atau buta penuh, mereka tidak bisa membedakan antara gelap dan terang dan tidak mempunyai pengalaman cahaya. Sedangkan yang memiliki sisa penglihatan atau residual vision, maka masih bisa membedakan antara gelap dan terang. Kemudian yang kurang penglihatan atau low vision di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu light perception, yaitu hanya bisa membedakan antara gelap dan cerah. Kemudian light projection, mereka hanya dapat mengetahui perubahan-perubahan cahaya dan dapat menentukan arah atau sumber cahaya. Kemudian yang ketiga tunnel vision, yaitu visi terowongan atau penglihatan pusat, sehingga apabila melihat objek itu hanya bisa melihat bagian tengahnya saja. Kemudian peripheral vision, yaitu penglihatan samping. Dalam hal ini hanya bisa melihat bagian samping kiri. Yang terakhir yaitu penglihatan bercak, yaitu bagian-bagian tertentu tidak bisa terlihat. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan terhadap persepsi cahaya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tidak ada persepsi cahaya atau no light perception, atau disebut juga buta total. Kemudian memiliki persepsi cahaya atau light perception. Dalam hal ini masih dapat melihat bentuk tetapi tidak bisa membedakan. Misalnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka masih tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mampu memproyeksikan cahaya atau light projection. Mereka dapat mengetahui dan dapat menunjuk dan masih dapat melihat jari-jari.
Yang ketiga yaitu kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tingkat ketajaman 20/20 feet sampai dengan 20/50 feet atau 6/6 meter sampai dengan 6/16 meter. Pada tingkat ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat menggunakan mata relatif secara normal dan masih dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal atau yaitu menggunakan kacamata. Kemudian tingkat ketajaman 20/70 feet atau 6/20 meter sampai dengan 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partially sight dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu dan masih bisa dikoreksi dengan baik, misalnya menggunakan kacamata. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat ketajaman 20/200 feet atau lebih 6/60 meter atau lebih. Jadi ini termasuk berat tetapi masih bisa menghitung jari tangan dan pada jarak 6 meter. Dan masih bisa melihat gerakan tangan. Kemudian dalam hal ini hanya bisa membedakan antara gelap dan cerah. Tingkat ketajaman 0 atau visus 0 atau disebut juga buta total, yaitu tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan antara gelap dan terang. Yang keempat yaitu saat terjadinya tunanetra. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal, tunanetra pada proses kelahiran atau natal, dan yang ketiga tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular, misalnya HIV, kemudian sifilis, cacar, atau mungkin saat hamil terjadi keracunan makanan atau obat-obatan. Kemudian bisa juga terkena virus toksoplasma dari kotoran kucing yang kering dan terhirup oleh ibu hamil. Nah, itu semua bisa mengakibatkan kelainan. Kemudian tunanetra pada proses kelahiran atau natal, yaitu ada kesalahan pada saat kelahiran. Misalnya bayi sungsang. Pada proses kelahirannya, maka akan membutuhkan alat, misalnya kop. Pada saat melahirkan bayinya, mungkin juga ada yang kekurangan oksigen. Kemudian ada juga yang menggunakan alat penjepit pada proses kelahirannya. Nah, itu semua juga bisa mengakibatkan kebutaan atau kelainan pada organ mata. Kemudian yang ketiga tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Dapat terjadi sejak bayi sampai dewasa. Seseorang yang tidak mengalami tunanetra pada saat tumbuh kembang, maka bisa saja terkena tunanetra pada saat dewasa atau tua. Misalnya karena penyakit diabetes mellitus, kemudian bisa juga terjadi benturan, misalnya trauma listrik, kemudian terkena suhu yang sangat panas, sinar yang tajam, atau mungkin juga suka melihat cahaya matahari pada siang hari. Nah, itu semua juga bisa mengakibatkan kebutaan. Yang keempat, klasifikasi. Untuk klasifikasi ketunanetraan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal, tetapi membutuhkan koreksi lensa atau kacamata. Kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah, nah lantang penglihatannya sedang dan tidak mendapat pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Nah, kemudian kelompok yang keempat yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan lantang pandangnya rendah dan butuh alat bantu untuk membaca. Yang kelima yaitu kelompok yang termasuk buta total. Yang berikutnya yaitu karakteristik.
Untuk karakteristik ketunanetraan ini menyebabkan keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan untuk beraktivitas sesuai harapan, baik harapan tunanetra itu sendiri maupun harapan dari masyarakat awas. Nah, untuk karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karakteristik fisik dan karakteristik psikis. Untuk karakteristik fisik di sini yang pertama yaitu buta total. Kekurangan penglihatan dari lahir ini akan berdampak pada perkembangan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Untuk motorik halus misalnya menulis ya, melukis, menjahit dan lain-lain. Untuk motorik kasar misalnya jalan, lari, lompat ya. Motorik tersebut itu terganggu karena terganggunya pada kontrol otot kepala, mungkin otot leher, tubuh kaku, jadi gerakannya kaku dan kurang luas. Ciri fisiknya biasanya matanya tidak memiliki kemampuan normal, misalnya tidak bereaksi dengan cahaya, tidak berkedip, kemudian pelupuk matanya selalu tertutup. Tunanetra ini biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image, sehingga sikapnya kurang baik. Misalnya kepala selalu tunduk atau tengadah terus, atau juga ada yang tangannya tergantung layu. Kemudian karakteristik low vision, masih bisa melihat antara gelap dan terang, masih ada sisa penglihatan. Biasanya berusaha mencari upaya rangsang. Perilakunya biasanya tidak terkontrol. Misalnya sering mengerjap-kerjapkan mata, kemudian membicingkan mata, juga membelalakkan mata, dan lain-lain. Untuk karakteristik psikis, seorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan perilaku yang ekstrim. Misalnya terlihat terlalu gembira, atau mungkin jika sedih akan terlihat sedih sekali. Jadi bisa dikatakan sangat ekspresif. Kemudian untuk yang karakteristik selanjutnya, ketidakmampuan yang berbeda antara yang buta dan yang kurang maka akan berpengaruh pada psikisnya, yang yaitu menunjukkan perilaku rigidity atau kaku. Geraknya terbatas sehingga terkesan kaku atau kurang ekspresif ya. Kekakuan pada gerak tubuh, jalannya kaku, tingkah lakunya merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi, mobilitas, dan sering ditemukan perilaku adatan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dikoreksi.